Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Di video kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan. Yuk lanjut. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai kesebangunan. Diharapkan siswa mampu menyebutkan sifat bangun datar yang sebangun, kemudian siswa mampu menyebutkan atau menunjukkan pasangan bangun datar yang sebangun, dan yang terakhir siswa mampu menguji dua segitiga yang sebangun. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Misalkan di sini ada gambar asli berisi foto si Nagisa. Nah, kemudian foto ini ingin diperbesar atau di zoom. Untuk melakukan zoom biasanya pilihannya banyak ya, antara menarik ke atas, ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, atau melakukan kesemuanya di bagian sudut. Nah, misalkan jika kita mengambil gambar yang pertama ini ditarik ke sebelah kanan, kira-kira gambarnya akan seperti apa ya? Sama halnya dengan gambar yang nomor 2 ini. Kalau gambar nomor 2 diperbesar, misalkan ke arah sudut, maka hasilnya akan seperti apa ya? Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah gambar asli, ini adalah gambar yang pertama, dan ini adalah gambar yang kedua. Gambar yang pertama adalah hasil zoom dengan mendrag gambar ke sebelah kanan. Sedangkan gambar yang kedua adalah hasil zoom dengan mendrag benda menggunakan titik sudutnya ke sebelah atas. Jika diperhatikan, gambar asli dengan gambar yang pertama ini tidak sebangun. Sedangkan gambar asli dengan gambar kedua ini adalah sebangun. Kenapa? Pada gambar pertama, orientasi gambar menjadi berubah. Di sini gambar menjadi sedikit lebih gepeng. Sedangkan di gambar yang kedua, ini sudah jelas gambarnya serupa, hanya saja ukurannya yang lebih besar. Nah, kesebangunan adalah ketika dua bangun datar memiliki sisi yang bersesuaian itu proporsional atau sebanding, serta sudutnya yang bersesuaian juga sama besar. Artinya, kesebangunan ini mirip dengan kekongruenan. Tetapi di kekongruenan syaratnya adalah bentuk dan ukurannya itu harus sama. Sedangkan pada kesebangunan, bentuknya saja yang harus sama, tetapi ukurannya boleh berbeda asalkan memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Nah, perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain melibatkan transformasi dilatasi, yaitu perbesaran atau pengecilan karena perubahan ukuran. Kita akan masuk ke syarat kesebangunan. Kesebangunan ada dua. Yang pertama adalah perbandingan antar sisinya harus senilai. Yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, misalkan di sini ada dua segitiga, yang satu namanya ABC dan yang satu namanya EFG. Nah, syarat yang pertama, ini perbandingan antar sisi senilai. Artinya sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama. Misalkan di sini AB per EF, berarti garis yang ini dengan garis yang ini, jika dibandingkan, hasil perbandingannya harus sama dengan BC per FG, dan yang ketiga harus sama dengan garis AC per EG. Nah, ketiga sisi ini, walaupun pada posisi yang berbeda, tapi nilai perbandingannya harus sama. Yang kedua adalah sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, sudut ini walaupun di sini kesebangunan, tapi besarnya harus sama, jadi bukan perbandingan. Untuk sudut, ini juga melalui atau melihat sudut yang bersesuaian. Di sini misalkan puncak di sini kita namakan A, di sini dinamakan E, maka sudut A dan E harus sama besar. Sama halnya dengan B dan F, dan yang terakhir sudut C ini harus sama dengan sudut G. Nah, karena bangun di atas memenuhi syarat kesebangunan, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga EFG. Notasi kesebangunan dilambangkan dengan garis gelombang seperti ini.
Untuk pengingat, kekongruenan notasinya adalah sama dengan yang di atasnya ada garis gelombang. Nah, sedangkan kesebangunan ini hanya garis gelombangnya aja. Nah, kalau tidak sebangun bagaimana? Kalau tidak sebangun, maka notasi kesebangunannya diberi garis miring seperti ini. Nah, yang kedua adalah kesebangunan segitiga. Sama halnya dengan kekongruenan, segitiga memiliki sedikit syarat spesial dibandingkan dengan bangun datar yang lain. Nah, segitiga bisa dikatakan sebangun jika hanya memenuhi salah satu syarat. Artinya tidak harus memenuhi kedua syarat seperti bangun datar yang sebelumnya. Jadi kalau sisinya sudah senilai, artinya sudutnya tidak perlu dihitung lagi dan dianggap sebangun. Sama halnya dengan kalau kita mengambil sudutnya, kalau sudutnya besarnya sama semua, bisa kita katakan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Untuk melihat perbandingan sisinya, ini sama halnya dengan yang bangun datar. Kita tinggal melihat sisi-sisi yang bersesuaian, kemudian dibandingkan, dan hasil perbandingannya ini harus senilai. Di sini berarti garis OP per RS sama dengan PQ per ST sama dengan OQ per RT. Untuk sudutnya berarti kita pakai acuan puncak, sudut O pasti besarnya sama dengan sudut R, kemudian sudut P dengan sudut S, dan sudut Q dengan sudut T. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku, jika terdapat bangun datar seperti ini, di sini terdiri dari 3 segitiga ya, segitiga DCA, segitiga DBA, dan segitiga ABC yang besar ini ya. Nah, kalau ketiga segitiga ini sebangun, maka berlaku rumus ini. AB kuadrat sama dengan BD kali BC, dan seterusnya. Nah, rumus ini bisa kamu lihat dengan cara seperti ini ya. Garis AB kan yang sebelah sini. Ini garis AB. Nah, garis AB ini adalah hasil perkalian dari BD dikali BC. Jadi untuk setiap garis kamu tinggal lihat huruf terakhirnya apa. Kalau huruf akhirnya B, maka rumusnya jadi BD kali BC. Kalau huruf akhirnya C, berarti jadi CD kali CB. Kalau akhirnya D, maka jadi DB kali DC. Jadi rumus ini tinggal disesuaikan dengan posisi huruf masing-masing pada segitiga. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis soal yang biasanya muncul pada kesebangunan. Biasanya ada 3 jenis, dan yang pertama adalah tentang menentukan sisi dan sudut yang bersesuaian. Contohnya, misalkan terdapat gambar pentagon seperti gambar di samping, coba tentukan sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, untuk melakukan ini, kamu harus memiliki acuan pada bangun datar. Nah, di gambar ini udah jelas ya, acuannya adalah si garis-garis ini. Nah, garis-garis ini tuh menunjukkan bahwa mereka berdua ini adalah sisi yang sesuai. Nah, dengan acuan ini kita bisa bilang bahwa sisi KL ini sama dengan QS. Sisi KL sama dengan QS. Kemudian dilanjutkan dengan LO, SO, ON, OR, NM, RP, dan yang terakhir MK dengan PQ. Nah, untuk sudutnya ini juga sama. Untuk sudut, kalau misalkan masih agak bingung menentukan di bangun datar, kita bisa melihatnya di sisi yang bersesuaian. Contohnya di sini, KL sama dengan QS, artinya sudut K dan Q sama besar, sudut L dan S juga sama besar. Ya, jadi kita bisa melakukan hal itu. Misalkan di sini N ini besar sama dengan R dan M sama dengan P. Ini sudut N dan R, sudut M dan P. Terakhir adalah sudut O. Ini jelas ya karena di sini namanya sama-sama O. Di sini O, di sini juga O. Jenis soal yang kedua adalah biasanya mengidentifikasi dua bangun yang sebangun. Contohnya seperti misalkan ada 3 figura, kita namakan figura putih, figura orange, dan figura hijau. Nah, perhatikan gambar di atas, tentukan pasangan gambar yang sebangun serta alasannya. Nah, mudahnya adalah di sini
semua gambar berbentuk persegi panjang, sehingga dapat dikatakan semua gambar memiliki sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Nah, tapi untuk perbandingan sisinya, kamu harus menghitungnya sendiri. Pertama, misalkan kalau kita mengambil garis AC per EG, ini perbandingannya 6/1. Padahal kalau membandingkan CD dan GH, hasilnya adalah 10/2 atau 5/1. Ini artinya persegi ABCD ini tidak sebangun dengan EFGH. Nah, kalau kita membandingkan persegi ABCD dan IJKL, ternyata perbandingannya sama-sama 2/1. Ini artinya persegi yang sebangun adalah persegi ABCD dengan IJKL. Nah, contoh soal yang terakhir adalah menentukan panjang sisi dan besar sudut. Contohnya ini, misalkan ada dua trapesium dan diminta tentukan panjang AC dan GH serta besar sudut B. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita harus menentukan dulu perbandingan sisi antar trapesium. Di sini sisi yang sudah diketahui dan yang bersesuaian adalah garis AB dan garis EF. Betul sekali. Nah, kalau kita bandingkan, ini ada 15/20. Jika kita perkecil, hasilnya adalah 3/4. Ini artinya semua sisi yang ada di trapesium ini memiliki perbandingan 3/4. Oke, sekarang kalau mau mencari AC ini sesuai dengan EG ya posisinya, sehingga AC per EG nilainya harus 3/4. Di sini EG diketahui 16, jadi AC per 16 sama dengan 3/4. Maka dari itu, garis AC sama dengan 12 cm. Halnya dengan yang GH ya. Garis GH ini sesuai dengan garis CD, sehingga CD per GH harus 3/4. Diketahui CD-nya 20 cm, sehingga 20 per GH harus sama dengan 3/4. Sehingga garis GH adalah 80/3 atau sekitar 26,7 cm. Nah, bagaimana sudut B? Sudut B di sini kita nggak bisa menghitungnya secara langsung karena informasinya masih kurang. Di sini cuma diketahui sudut siku-siku A, sudut siku-siku C, kemudian sudut D-nya tidak diketahui. Nah, di trapesium yang kedua, sudut H diketahui 23 derajat, sehingga kita bisa mencari besar sudut F. Sudut B dan sudut F ini bersesuaian sehingga besarnya pasti sama. Sehingga untuk mencari sudut B, kita tinggal mencari sudut F. Sudut F berarti 360 derajat dikurangi siku-siku dikurangi 23 derajat, hasilnya adalah 157 derajat. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Alhamdulillah, kita sekarang sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.